Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan membahas garis dan sudut pada kegiatan 7.1 hubungan antar garis. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku paket ini yaitu hubungan titik garis dan bidang, kedudukan dua garis, sifat-sifat garis sejajar, dan ayo kita menalar. Garis di alam atau di lingkungan kita, contohnya rel kereta api. Pada rel kereta api ini akan ada beberapa atau membentuk garis. Di atap rumah misalnya ada beberapa garis. Dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi atau undefined term. Antara lain, titik tidak dapat didefinisikan. Contohnya titik A. Yang kedua, garis. Misalkan pada gambar ini adalah garis G atau bisa disebut dengan garis RS atau SR. Yang ketiga adalah bidang. Contohnya ini adalah bidang alfa atau bidang KLM. Titik, garis, dan bidang ini tidak dapat didefinisikan. Hubungan titik dan garis. Misalkan ada garis L dan ada titik A pada garis L, maka dapat dikatakan titik A pada garis L. Misalkan ada garis M dan titik B ada di luar garis M, maka dapat dikatakan titik B di luar garis M. Hubungan titik dan bidang. Misalkan ada sebuah bidang dan titik C ada di bidang tersebut, maka dapat dikatakan titik C pada bidang alfa. Misalkan ada sebuah bidang beta dan ada titik D yang ada di luar bidang, maka dapat dikatakan titik D di luar bidang beta. Hubungan antara garis dan bidang. Misalkan ada sebuah bidang alfa dan garis L yang ada di dalam bidang, maka dapat dikatakan garis L pada bidang alfa. Misalkan ada sebuah bidang alfa, terus garis L di luar bidang alfa, maka dapat dikatakan garis L di luar bidang alfa. Misalkan ada sebuah bidang alfa, terus garis L menembus bidang alfa, maka dapat dikatakan garis L menembus bidang alfa. Titik-titik segaris. Misalkan ada sebuah garis L dan titik A berada di L dan titik B berada di L, maka dapat dikatakan titik A dan B pada garis L. Titik-titik sebidang. Misalkan ada sebuah bidang alfa, titik C dan D ada di bidang alfa, maka dapat dikatakan titik C dan D pada bidang alfa. Simbol segaris. Misalkan ada sebuah garis, di ujungnya ada titik A dan B, maka titik A dan B merupakan titik ujung AB, maka dapat disimbolkan ruas garis AB. Ditulis A dan B, di bagian atas ada garis. Selanjutnya, misalkan ada sebuah sinar garis, di titik pangkalnya ada titik A dan titik B berada di sinar garis tersebut, maka titik A titik pangkal AB. Simbolnya sinar garis AB, AB, dengan tanda panah dimulai dari huruf A. Misalkan kita balik, titik pangkalnya adalah titik B dan titik A berada di sinar garis tersebut, maka dapat ditulis titik B titik pangkal BA dengan tanda panah seperti ini. B adalah titik pangkal, sehingga disimbolkan sinar garis BA
B, A dengan garis pangkalnya adalah di B. Misalkan ada sebuah titik C adalah titik pangkal garis sinar garis yang lain, yaitu ada sebuah titik A di sinar garis tersebut dan ada sinar garis yang berlawanan dan titik B berada di sinar garis tersebut. Maka dapat dikatakan sinar CA dan sinar CB saling berlawanan. Maka dapat disimpulkan sinar garis CA dengan tanda panah dengan pangkal adalah C, dan sinar garis CB dengan tanda panah pangkalnya adalah C. Kedudukan dua garis. Yang pertama, tidak sejajar dan berpotongan. Misalkan ada garis A dan garis B. Garis A dan garis B ini tidak sejajar dan berpotongan. Untuk membuktikan berpotongan, maka garis A ini kita teruskan dan garis B kita teruskan, maka akan berpotongan di sebuah titik. Yang kedua adalah sejajar. Misalkan garis A dan garis B, dengan A dan B adalah jaraknya sama. Kalau kita teruskan garis A dan garis B, maka tidak akan bertemu. Berhimpit. Misalkan ada sebuah garis A dan garis B yang sama dengan A, maka gambar ini disebut dengan A dan B berhimpit. Selanjutnya adalah berpotongan. Misalkan ada sebuah garis A dan garis B yang berpotongan di sebuah titik. Berpotongan tegak lurus. Misalkan ada sebuah garis A dan garis B, di mana perpotongan di satu titik ini membentuk sudut siku-siku, sehingga garis A dan B berpotongan tegak lurus. Notasi atau simbol garis berpotongan itu tanda silang. Notasi untuk garis sejajar dengan garis yang sejajar. Notasi untuk dua garis berpotongan tegak lurus, simbolnya seperti ini, garis tegak lurus. Sedikit informasi, contoh 7.1 pada gambar 7.13 ini, jam menunjukkan pukul 12.00. Posisi jarum detik, menit, jam berada pada satu posisi yang sama. Jika kita misalkan setiap jarum tersebut sebagai garis, hubungan antara ketiga garis tersebut berhimpit. Pemahaman berhimpit dalam hal ini adalah terdapat satu garis yang menjadi tempat terletaknya garis yang lain. Kita cermati gambar ini dalam satuan waktu 24 jam. Misalkan pada gambar ini jam 12, maka akan ada dua buah garis, yaitu jam dan menit yang berhimpit. Pada gambar ini, jam dan menit akan membentuk sudut 90 derajat, dan pada jam 9 akan membentuk sudut 90 derajat. Saat jam 6 akan membentuk sudut 180 derajat. Adakah bentuk-bentuk yang lain? Silakan kalian amati jam untuk menentukan sudut-sudut yang lain. Sifat-sifat garis sejajar. Melalui sebuah titik K, kita buat titik K di luar garis A. Ada sebuah garis A di sini, hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A, sehingga dapat dibuat satu buah, yaitu garis B yang sejajar dengan A dan melalui titik K. Jika garis C memotong garis A, misalkan ada sebuah garis A dan garis C adalah memotong tepat di satu titik, dan A sejajar B, maka ada garis juga yang sejajar A dan B, maka garis C pasti memotong garis B, yaitu memotong di sebuah titik juga.
Jika garis A dan B sejajar, misalkan ada dua buah garis yaitu A dan B sejajar, dan B sejajar dengan C, maka pasti A dan C juga sejajar. Contoh 7.2. Salinlah gambar berikut, kemudian dari titik P buat garis yang sejajar garis M. Misalkan ada sebuah titik P dan garis M, maka dapat dibuat satu buah garis yang sejajar M, yaitu garis N. Contoh 7.3. Perhatikan letak titik pada gambar 7.16 ini. Bentuklah sebanyak mungkin garis sejajar dari titik-titik yang diberikan pada tabel. Misalkan ada sebuah titik A dan C, kita buat sebuah garis yang sejajar dengan AC adalah bisa BD, bisa DF, bisa BF, atau sebuah garis yang melalui titik E ini, misalkan N, atau sejajar dengan N. Bagaimana kalau vertikal? Silahkan kalian bisa mencoba sendiri. Ayo kita menalar. Setelah kalian mendapatkan informasi di atas, coba terapkan pada pertanyaan berikut. Nomor 1. Jika dua garis berpotongan menghasilkan satu titik, kita ilustrasikan, misalkan ada garis A dan garis B, maka akan berpotongan di satu titik. Apakah yang dihasilkan dua garis yang saling berhimpit? Coba kita buat garis A dan garis B yang berhimpit. Maka titik-titik yang dihasilkan adalah sangat banyak. Nomor 2. Menurut kalian, dapatkah sebuah garis merupakan hasil dari suatu perpotongan? Hasil suatu perpotongan apakah itu? Coba kita perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah bidang yang berwarna merah dan berwarna biru memotong, maka perpotongan itu akan berbentuk sebuah garis. Nomor 3. Jika dua garis berpotongan menghasilkan maksimal satu potong, maka berapa titik potong maksimal yang dihasilkan oleh 5 garis yang saling berpotongan? Kita perhatikan gambar ini. Misalkan ada dua buah garis, maka akan berpotongan di satu titik. Jika ada 3 garis yang saling berpotongan, maka akan ada 3 titik. Bagaimana kalau 4? Kalau 4 garis yang saling berpotongan, maka akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Bagaimana kalau 5 garis? Ini kita tambahi, maka akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik. Kita tulis kembali di sini. Di sini adalah 1 titik, di sini ada 3 dan ada 6. Sehingga dapat dikatakan kalau 2 garis menghasilkan perpotongan 1 titik. Kalau 3 garis menghasilkan 3 titik, kalau 4 garis menghasilkan 6 titik, kalau 5 menghasilkan 10 titik. Bagaimana kalau n garis? Maka rumusnya adalah setengah n-1. Misalkan kita coba bagaimana kalau 10 garis, maka setengah kali 10 dikurangi 1, yaitu setengah 10 kali 9, atau
90/2 atau 45 titik. Demikian pembahasan kegiatan 7.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.